kenapa sih tega ngelakuin ini sama kita? Kalau sampai terjadi apa-apa sama usaha kita mau makan apaan? Justru ibu ngelakuin ini semua karena ibu sayang sama kalian. Ibu nggak mau anak-anak ibu salah jalan. Adi, apa nggak cukup teguran Allah sama kamu? Kaki kamu dibuat sakit begini, itu artinya Allah marah sama kamu. Tolong, bertobatlah kalian. Minta ampun sama Allah. Bu, lagian ibu ngapain sih di sini? Mendingan tuh ibu di panti jompo, tau gak? Sekarang ibu tuh saya pantau dan ibu nggak boleh keluar rumah. Hah, Bu, aku ingetin ya, ini yang terakhir kalinya. Kalau ibu mau hidup senang, ibu turutin permintaan kita. Kalau tahu nggak, hidup ibu bakalan sengsara, tau gak? Kamu kenapa? Kau nih kayak mual sama mual gitu loh. Kok bisa sama sih? Aku juga tadi sempat ngerasain mual, terus tiba-tiba diare. Aneh banget deh. Tapi aku bingung, kenapa ya bisa sakit perut kita berdua kayak gini, Ay? Semalam aku sahurnya rendang yang Mbak Rina doang. Terus nggak pakai sambal juga, harus aman-aman aja deh. Tapi kenapa ya perutnya gini? Oh iya, aku juga sahurnya pakai itu loh, Mai. Kok gue jadi kepikiran sama kata-kata Mbak Rina ya? Soal daging gelonggongan itu. Apa jangan-jangan dia masak daging rendang pakai daging yang busuk? Iya ya bener, kali ini aku setuju sama Atar. Kayaknya dagingnya ada yang nggak bener. Oh iya, anak-anak yayasan gimana, Ay? Kan mereka sahur sama kamu kan? Iya, tadi aku sahur sama anak-anak yayasan. Cuman kan menu semalam itu ayam goreng. Tapi aku makan rendang yang ada di kulkas. Yaudah, gini aja deh. Gimana kalau misalnya kita cek aja daging itu? Langsung ke orangnya, ya? Oke. Tolong Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Bukti kenapa Bu? Kenapa anaknya? Iya, nggak tahu Pak Haji. Tiba-tiba anak saya muntah-muntah. Astagfirullahaladzim. Ji, kenapa nih? Lah, kenapa orang gua kagak tahu? Gua jalan dari sono Miss Fahri. Gua denger nih anak muntah-muntah, gua samperin. Nggak apa-apa kan, Dek? Kamu teh kunaon sakit perut? Saya nggak tahu, tiba-tiba aja mual-mual muntah-muntah. Aduh, kayak heula atunya. Iya teh kalau dari gejala nama si teh nyeri botong gitu terus muntah-muntah. Kita teh wakam sih banyak yang sakit perut juga gitu. Terus ibu juga main dari subuhnya, Yen. Enggak, saya normal. Tolong percaya sama saya. Jangan beli lagi olahan daging Rina. Apa mungkin warga habis beli daging yang dijual sama Mbak Rina kali ya? Iput oge semalam teh makan daging etanya. Sarua Yeyen juga, bener teh Yen? Iya, semalam saya kasih makan anak saya rendang. Berarti ini nih ya, dagingnya yang kagak benar. Tunggu. Nih jangan-jangan si Sulis ngasih peringatan sama kita. Ibu-ibu, masalah kayak gini tolong jangan disebarin dulu ya. Takutnya nanti warga semuanya salah sangka. Iya deh. Aini, kalian ngapain kesini? Bu Yayan sama yang lain ngapain kesini? Kita datang ke sini mau mastiin daging yang dijual sama Mbak Rina dan juga Mas Hadi. Soalnya banyak warga yang setelah makan daging itu mereka sakit perut dan juga muntah-muntah. Ay bener pisan eta teh tadi juga ibu teh nyuruh si Ada nih kasih tahu warga yang lain juga gitu. Aku tuh sempat khawatir tau Mas. Untung aja kamu dapet dagingnya. Coba kalau enggak, kita nggak bisa jualan. Ah bener sayang, untung aja. Aku tuh ngedapetin kontak si suppliernya. Makanya aku langsung hubungin.
Ini mungkin namanya musibah. Di balik hikmah, kebalik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget pada ngumpul semua di sini. Gawat banget nih. Saya baru aja ngecek. Nah ternyata benar, banyak warga Kamsi itu yang habis makan rendang sama deng-deng yang Mbak Rina pada sakit perut semua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ay. Ternyata korbannya bukan cuma kita aja. Tapi warga juga. Ini kita harus labrak mereka langsung nih. Ya udah. Tapi tenang. Jangan pada anarkis. Ini bulan suci Ramadan ya. Ya udah biar gue ketok pintunya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos, itu kan suara Atar. Ngapain dia kesini? Bukan cuma Nak Atar yang datang, tapi warga juga. Pasti mereka sudah sadar sama perbuatan kalian. Bu, Ibu diam ya. Sayang, gini. Sekarang kamu tenang, kita semua tenang. Seolah-olah nggak ada apa-apa, oke? Mau sampai kapan kalian berbohong? Ini udah saatnya kalian bertanggung jawab. Minta maaf sama warga. Ibu yakin mereka akan membukakan pintu maaf. Assalamualaikum. Jangan ketoknya. Assalamualaikum. Kalau kalian takut, biar ibu yang temuin mereka. Ibu akan minta maaf sama warga, mewakili kalian. Enggak, Bu. Mau sampai kapan? Aku nggak akan pernah minta maaf sama warga. Ibu! Biarin ibu keluar. Ibu diam bisa nggak sih? Ibu akan minta maaf. Biarkan kalian. Biarkan ibu keluar. Enggak. Ibu benar-benar bikin kesabaran aku habis ya. Masukin ke dalam kamar. Waalaikumsalam. Tara, ini ibu-ibu sama bapak-bapak ngapain pada di sini? Kita tahu ya, lu sama bini lu bikin rendang pakai daging kagak bener kan? Ngaku lu. Oh, ngaku sih teh. Rendang sama deng-deng yang dibikin sama kalian itu bikin semua warkam sih teh nyeri bateng gitunya. Astagfirullahaladzim, itu nggak mungkin. Baik-baik aja baru sekarang kejadian nggak enak, ya kan? Ya justru karena itu. Selama ini kan aman-aman aja, tiba-tiba nggak aman ya berarti ada kecurangan dong. Kalian tuh jangan asal nuduh. Kalian nggak punya bukti kan? Siapa tahu warga itu kena virus yang lain. Apa perlu nih? Saya panggilin semua warga buat jadi saksi ke sini. Kalian pasti pakai daging gelonggongan kan? Karena gue dengar sendiri dari Mbak Rina waktu gue nganter Mas Hadi. Apa jangan-jangan daging yang menciut itu daging sapi gelonggongan? Udah pasti tuh. Lebih baik kita langsung temuin Bu Sulis aja ya. Kayaknya beliau tahu sesuatu. Makanya dia ngelarang kita untuk beli daging dari Mas Hadi dan juga Mbak Rina. Aduh, ini kalau dia kagak mau ngaku juga, bagaimana kalau kita geledah aja ke rumahnya? Ayo kita geledah aja yuk. Udah, ayo. Aduh. Astagfirullahaladzim. Wah, parah bener lu. Ternyata lu
lo bukan cuma pakai daging gelonggongan, ah? Lo pakai daging busuk juga, mau adik kipe lo. Dosa tau gak lo? Lu kasih makan warga yang lagi pada puasa mie daging busuk. Dosa lo double. Astagfirullahaladzim, Rina. Bentar. Mas Hadi mana Mas Hadi? Hah, kok nggak ada? Wah, dia kabur nih. Pergi deh. Dia kabur. Kejar. Kemana nih gue nih? Mana lo? Bener kata gua juga kan. Itu suara Bu Sulis kan? Buka. Bu Sulis! Bu! Ya Allah! Bu! Tadi Mbak Rina kejedot, Bu. Dia pingsan. Anak saya memang salah, tapi tolong maafin dia. Kasih dia kesempatan untuk bertobat. Mas! Ade! Mana dia? Kok cepet banget dia perginya? Padahal kaki kan lagi sakit. Mas! Kita cari tempat lain aja ya. Ya udah, yuk. Kesetrum deh. Matiin, Tar. Mas. Mas Hadi. Masih hidup? Masih. Yaudah, yuk. Masih kita ada bantuin waktu. yuk. Kamu siapa? Tolong! Kamu siapa? Ibu, aku tadi mimpi, Bu. Aku digelonggong, Bu. Terus perut aku membesar kayak mau pecah, Bu. Astagfirullah. Ibu, aku minta maaf ya sama Ibu. Aku udah durhaka sama Ibu. Aku gak dengerin omongan Ibu untuk berhenti berbuat jahat. Aku bertobat. Insya Allah Ibu maafin kamu, Rin. Tapi kamu juga harus minta maaf sama semua warga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf ya. Saya udah merugikan kalian semua. Saya menerima semua hukuman. Selama kamu bisa memegang janji kamu mau berubah, insya Allah kita semua pasti akan memaafkan. Iya. Mbak nyari Mas Adi. Tadi dia habis kesetrum, tapi dia masih hidup. Astagfirullahaladzim. Mas Adi. Ibu. Terima kasih udah membukakan pintu maaf untuk Rina. Insya Allah, saya pastikan anak-anak saya tidak akan mengulangi perbuatannya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manusia itu memang kadang-kadang sering khilaf. Tapi selalu ada jalan dari Allah untuk kembali. Jadikan nih pelajaran buat kita semua. Untuk Rina, berdaganglah dengan cara-cara yang baik. Insya Allah, hidup kita ini selalu berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua nih kasih kesempatan buat lo, kesempatan kedua. Tapi ingat, jika lu melakukan kesalahan lagi, kita semua yang akan menghukum.